Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang sudah mengklik video ini? Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Dimudahkan rezekinya. Amin. Mission Possible rilis tahun 2021. Bagaimana jadinya jika seorang agen muda yang tidak berpengalaman telah salah paham dan berpasangan dengan pria ceroboh dalam misi yang sangat berbahaya? Tapi pria muda yang kelihatannya lemah dan tidak serius ini adalah mantan tentara elit dari pasukan rahasia. Mereka menyelidiki penyelundupan senjata terbesar dari Cina ke Korea Selatan. Dan adegan pertarungannya sangat epik. Mereka melawan tentara bayaran profesional. Dibintangi oleh Kim Yong Gwang dan Lee Seon Bin. Ingat gadis yang juga bermain di Tim Bulldog yang kebetulan full episodenya ada di channel ini. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Adegan dimulai dengan sebuah truk yang melaju kencang di jalan bebas hambatan di kawasan Cina Selatan, memasuki sebuah barak militer. Beberapa orang turun dan memasuki gudang yang berisikan senjata. Dan mereka segera memindahkannya ke dalam truk. Sementara itu di sebuah kantor intelijen, seorang staf melapor ke atasannya. Telah terjadi pengambilan barang di suatu barak militer. Si komandan segera memberi perintah untuk menutup semua jalan. Dan truk pun dihambat dengan banyak petugas kepolisian memblokade jalan. Lalu mencoba menyetop truk tadi. Para penumpang di belakang mengambil senjata dan menembaki para petugas. Baku tembak brutal segera terjadi. Orang ini adalah Komandan Wu, petinggi militer yang bertanggung jawab atas hilangnya 500 pistol Tokarev buatan Rusia di barak. Dia diinterogasi oleh Direktur Jin, kepala Badan Intelijen Cina. Wu berteriak, intelijen terlalu berani menangkapnya, dan marah-marah. Direktur Jin berteriak dan menyuruh orang ini diam. Partai sudah tahu Wu menjual sisa senjata di barak. Wu membantahnya, senjata itu tidak dijual, tapi dikirim ke Korea Utara. Tapi seorang agen membisikkan, senjata itu diselundupkan ke Korea Selatan. Wu membantah dia tak terlibat dan meminta dia dibebaskan. Dia akan membereskan masalah ini. Tapi Direktur Jin mengambil pistol dengan santai menghabisi Wu. Agen bernama Chow melapor kepada Direktur Jin. Dia akan membawa timnya ke Korea Selatan untuk membereskan masalah ini. Tapi Direktur Jin meragukan mereka akan kesulitan jika membawa seluruh tim. Direktur Jin memberi sebuah berkas, isinya seorang gadis yang baru lulus menjadi agen. Chow ragu, ini akan berhasil. Gadis ini akan menghadapi sindikat penjualan senjata. Direktur Jin tidak peduli. Ini adalah waktu yang tepat untuk menguji lulusan terbaik tahun ini. Jika dia berhasil, dia akan promosi. Jika tidak, kita akan menghapusnya dan menyuruh agen Chow menyiapkannya. Inilah Mission Possible. Seorang pria masuk melalui jendela ke sebuah kantor. Pria ini bernama Wu Suhan, seorang detektif swasta. Dia akan menyelesaikan kasus apa saja untuk mendapatkan uang. Tiba-tiba pintu dibuka. Seorang patroli wanita masuk dan membuat Suhan kaget. Wanita ini bernama Chi Ji-yun, istri teman akrab Suhan yang sudah meninggal. Dia memberikan sejumlah uang. Rupanya, Suhan telah membayar biaya rumah sakit anak Ji-hun yang sedang dirawat. Tapi Suhan menolaknya. Dia beralasan mempunyai banyak uang karena dia berhasil memecahkan banyak kasus. Tapi itu semua bohong. Pemilik gedung tiba-tiba datang, menagih uang sewa yang sudah 3 bulan tidak dibayar Suhan. Suhan ini adalah detektif swasta gagal, banyak hutang, dan akan menyelesaikan kasus remeh sekalipun. Tapi tetap saja pelanggannya sangat sedikit. Pemilik gedung marah-marah dan meminta kepastian kapan dia akan membayar. Suhan berjanji dalam minggu ini dia akan membayar. Ji-yun tahu situasi yang sebenarnya dan menyuruh Suhan jangan mengkhawatirkan mereka. Dia harus mengurus dirinya terlebih dahulu. Wilayah Pechinang. Kapten Chow sudah terlebih dahulu sampai di Korea.
Lalu seorang gadis datang. Dia adalah Ailing dengan nama Korea Yo Dahi. Kapten Chow memberi petunjuk. Selama bekerja menyelesaikan kasus ini, dia tak akan mendapat bantuan. Ini operasi solo berbahaya. Nyawanya yang menjadi taruhan. Tapi Dahi tak berniat mundur. Dia sudah mantap akan melakukan misi ini. 알겠습니다. Kapten Chow menemui kenalannya di Korea, Tae-hun, seorang agen di NIS. Dia meminta Tae-hun membantu secara tidak resmi juniornya menjalankan misi berbahaya. Awalnya Tae-hun agak ragu, tapi setelah mendengar Kapten Chow dan agensinya yang menanggung biaya 2 kali lipat, Tae-hun setuju. Menyuruh agen itu datang ke kantor sewaannya dan memberikan alamat. Mereka bertemu di pertandingan softball. Saat itu, pasangan yang tersorot kamera akan disuruh ciuman. Dan sialnya mereka yang sedang berbisik-bisik disangka pasangan dan disuruh ciuman. Kembali ke Suhan, dia awalnya mengira agen Tae-hun mau membeli koleksi K-pop girl band yang terpaksa dijual karena sangat butuh uang. Ternyata, agen Tae-hun ingin menyewa tempat ini selama sebulan. Dulu dia juga pernah menyewanya, hanya Suhan telah lupa. Dengan uang sewa 5 juta won, membuat Suhan senang, tapi dia agak ragu. Dulu, setelah Tae-hun menyewa, dia sering kedatangan orang aneh. Dia penasaran, apakah Tae-hun seorang agen intelijen? Suhan sangat gembira. Solusi keuangannya terselesaikan. Tapi gara-gara menyelamatkan kereta yang disangka bayi yang meluncur, agen Tae-hun jadi tertabrak truk. Dan besoknya, Suhan gelisah kenapa Tae-hun gak jadi datang. Dia makin bingung, hutangnya akan ditagih segera. Dan itu Dahi. Dia pergi ke alamat yang diberikan seniornya, Kapten Chow. Dia cukup menemui orang itu, dan dia akan membantu misinya. Suhan yang ketiduran dikejutkan oleh kedatangan Dahi. Dia menyangka Dahi hanya klien biasa, dan bertanya, apa pacarnya selingkuh? Atau ada yang menguntitnya? Kedua orang ini salah paham. Dahi menanyakan, apakah orang yang menemuinya kemarin tidak mengatakan apa-apa? Suhan langsung ingat agen Tae-hun yang datang kemarin. Menyangka orang ini adalah suruhan Tae-hun yang akan menyewa tempatnya. Dahi berkata, Suhan cukup membantunya memberikan informasi. Ini bukanlah kasus pembunuhan. Suhan mulai menyangka gadis ini salah paham. Tapi segepok uang dibariskan di meja. Dahi akan memberikan uang muka. Suhan langsung berubah pikiran. Dia tak peduli apa yang dimaksud gadis ini. Dia akan mengikuti permainan ini. Suhan cuma butuh uang. Dengan semangat, Suhan mengambil uang sebanyak 10 juta won itu. Mereka saling berkenalan, dan Dahi akan berpura-pura menjadi karyawannya. Suhan berpura-pura lupa. Dia belum dijelaskan apa kasusnya kemarin. Dahi menanyakan di mana ruang rapat. Tapi Suhan mengatakan dia bisa menjelaskan di sini. Tidak akan ada orang yang datang. Dahi agak ragu melihat pria ini punya hobi yang aneh. Tapi dia tetap akan menjelaskan. Gangguan pertama muncul. Pemilik gedung datang menagih uang sewa. Untunglah Suhan memegang uang dan segera memberikan uang sewa untuk 3 bulan. Dahi mulai kesal dan merasa tempat ini tidak aman. Ketika sedang menyusun foto, gangguan kedua muncul. Seorang wanita datang. Dia ingin mencari anaknya yang hilang. Yang kurang ajarnya, Suhan malah menyuruh Dahi membeli kopi untuk tamu. Ternyata yang dimaksud anak oleh wanita ini adalah seekor anjing peliharaan. Suhan awalnya menolak. Dia adalah detektif swasta, bukan pencari hewan. Tapi, sepotong emas yang ditawarkan wanita ini untuk jasanya membuat Suhan berubah pikiran. Dahi kesal dengan pria ini. Tak menyangka agen Korea yang membantunya adalah pria payah seperti ini. Dahi melanjutkan dengan kesal melihat Suhan yang tak serius. Pria ini adalah Bak Dusik, bos si Chemical. Dia dicurigai mengimpor 500 pistol Tokarev dari Cina. Suhan agak kaget, kasusnya cukup besar. Dia sadar Tokarev adalah senjata buatan Soviet. Dan mulai berpikir gadis ini adalah polisi atau agen NIS. Pantas saja bayarannya besar. Mereka sama-sama saling curiga. Apakah orang di hadapannya bisa dipercaya? Dahi melanjutkan, orang ini selalu menari tango di sebuah kafe di Gangnam. Dahi akan menari dengannya, sementara Suhan akan mencuri ponselnya, lalu membuat duplikat dan mengembalikannya. Suhan yang sudah kepalang basah tetap akan menuruti permainan gadis ini. Besok malamnya mereka datang ke klub menari tango dan mulai menari. Seorang pria yang ngebet dengan Dahi memaksanya tetap menari. Sementara bos Dusik sudah datang. Dengan sedikit trik, Dahi berhasil mengusir pria ini. 우리 호흡이 너무 잘 맞는 것 같아요.
Bos Dusik tertarik dengan gaun Dahi yang merah menyala. Mereka mulai menari. Tangan Dahi bekerja, mengambil ponsel dan menyerahkannya ke Suhan. Suhan pun pura-pura kebelet ke kamar mandi. Dia ingin mengkloning. Sayangnya ponsel itu model lama. Suhan segera memeriksa semua pesan. Dia kembali menari. Tak disangka telepon itu berbunyi. Untunglah bisa dikembalikan tepat waktu. Bos Dusik yang sedang menelpon di luar disuntik sesuatu oleh pria misterius. Saat kembali ke dalam, pria ini terjatuh dan meninggal. Dahi ingin pergi. Suhan menahannya. Mereka akan dicurigai jika pergi sekarang. Dan mereka diinterogasi di kantor polisi. Bak Dusik dicurigai meninggal karena serangan jantung. Tapi semua orang harus dimintai keterangan. Untunglah semua jawaban mereka tepat. Jadi mereka dilepaskan. Tapi komandan polisi yang bernama Chu ini curiga dengan Suhan dan Dahi. Menyuruh anak buahnya menyelidiki kedua orang ini. Suhan menyangka tugasnya selesai karena tersangka telah mati. Tapi Dahi merasa ini belum selesai karena Bos Dusik pasti dibunuh seseorang. Suhan yang ketakutan merasa kasus ini makin berat. Dia berkata, ada profesional yang terlibat. Lebih baik dilaporkan ke atasan Dahi dan mundur dari kasus ini. Dahi langsung memarahinya. Jika dia mundur, maka kembalikan uangnya. Tentu saja Suhan tidak mau. Ketika mendengar Suhan tidak berhasil mengkloning HP, dia emosi. Untunglah Suhan ingat, Bos Dusik selalu menghubungi orang yang bernama Jun di HP-nya. Tapi nomor itu sekali pakai. Kedua orang ini kembali bertengkar. Dahi makin kesal melihat Suhan yang tidak kompeten dan bekerja asal-asalan. Dahi menelpon Kapten Chow memberi laporan. Dia curiga dengan orang yang bersamanya. Pasti dia bukan agen. Tapi kaptennya meyakinkan orang itu sangat ahli. Tidak ada yang tahu dia agen. Maksudnya mungkin Tae-hun yang tertabrak truk di adegan awal tadi. Dahi pun menuruti kaptennya. Tanpa ada yang tahu, Tae-hun terluka parah dan koma dirawat di rumah sakit. Tapi agen Tae-hun tidak membawa dompet tanpa ada identitas. Itu membuat dokter dan perawat ini kebingungan mencari tahu siapa keluarganya. Suhan datang ke kantornya. Dahi sudah menunggu. Dia memberitahu, pistolnya sudah beredar. Malam tadi, seorang bos gangster, Clan Rodeo, ditembak mati di tempat perjudiannya. Dahi menanyakan, apa dia kenal dunia gelap yang berhubungan dengan gangster? Suhan menjawab, dia tidak kenal apa-apa dengan dunia gangster. Dahi pun kembali kesal melihat Suhan yang banyak tidak tahunya dan meminta kembali uangnya. Suhan langsung ingat dan berkata dia kenal seorang gangster. Dahi mendesak mereka segera pergi. Tapi Suhan memalaknya kembali. Dia butuh uang untuk mengorek informasi. Dengan terpaksa, Dahi kembali memberikan uang. Yang konyol, Suhan meminta bantuan seperti paranormal. Tapi sebenarnya orang ini adalah mantan gangster di daerah Gangnam yang beralih profesi menjadi dukun. Dahi ragu melihat penampilan orang ini. Tapi setelah diberikan uang, orang ini mengatakan infonya. Geng Rodeo sudah lama berselisih dengan geng Kapak. Geng Kapak terkenal kejam karena bercampur dengan imigran dari Tiongkok. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengambil alih Gangnam. Dan sialnya Dahi tak sengaja meminum jus kadaluarsa yang disuguhkan paranormal ini. 왜 이렇게 쉬어요? Mereka akhirnya tahu satu geng terlibat. Tapi Suhan takut untuk ikut campur karena dia ragu dengan geng Kapak yang terkenal kejam. Dahi menuduhnya pengecut. Tapi Suhan menolak. Dia hanya malas dengan Dahi yang amatir. Jika dia bisa merobohkan dengan tinjunya, dia akan pergi. Hasilnya, dengan berat hati, Suhan terpaksa menemani Dahi ke geng Kapak. Hanya wakil ketuanya yang ada di tempat. Mereka menyamar menjadi polisi dan menanyakan tentang senjata yang diselundupkan. Tapi orang ini menolak memberikan informasi dan meminta surat tugas. Lalu mengatakan mereka berdua bukan polisi. Tapi kedua orang ini mengancam akan menangkapnya. Dan mereka memborgolnya dengan borgol aneh milik Suhan. Saat itulah terjadi penembakan di luar. Sekelompok orang bersenjata menyerbu geng Kapak. Wakil ketuanya terbunuh. Saat itulah Dahi mulai curiga melihat Suhan menjadi orang yang berbeda. Dahi mengambil telepon milik wakil ketua geng Kapak yang terbunuh. Dan mereka segera meninggalkan tempat itu. Ketua geng Kapak datang dan melihat wakilnya sudah terbunuh. Di mobil, Dahi mencurigai Suhan. Menyangka dia adalah agen yang berpengalaman.
Tapi lagi-lagi Suhan menolak. Dia melakukannya secara kebetulan dan menolak untuk terlibat lagi. Lawan-lawan mereka adalah orang profesional. Dahi marah dan menyuruhnya mengembalikan uang. Tapi kali ini Suhan setuju. Dia akan mengembalikan 20% sisanya karena dia telah bekerja. Dan itu membuat Dahi ngamuk. Dan kedua orang ini kembali saling memaki satu sama lain. Dahi mencari akal. Dia akan membayar 10 juta won jika pekerjaan ini telah selesai. Dan Suhan kembali berubah pikiran. Orang ini memang gila uang. Mereka menemui teman Suhan yang bernama Han Yong. Pria ini kelihatan seperti gamers biasa, tapi kemampuannya sangat hebat. Dengan sogokan uang 50.000 won, tapi lagi-lagi Suhan menilap satu lembar dan ketahuan. Han Yong membuka isi HP. Dia menemukan nomor makelar dan alamatnya. 서울이네요. 이거 주소를 Sialnya, gara-gara minuman basi, Dahi sakit perut ingin boker. Wajah si Eneng kasihan sekali, menahan sakit di perutnya. Mereka menemukan alamat si makelar. Dengan buru-buru, Dahi membuka pintu dan buru-buru ke WC. Sementara polisi sampai di alamat penyerbuan terbunuhnya orang-orang geng Kappa. Di CCTV, mereka menemukan wajah Dahi dan Suhan. Orang ini pernah mereka interogasi dulu. Dahi selesai menunaikan hajatnya. Curiga melihat tirai kamar mandi yang tertutup. Dan dia menemukan mayat si makelar. Mereka mencari info di kamar yang terkunci. Orang ini adalah Kim Yun-gu, kepala keamanan di perusahaan Mugwang. Lalu Dahi mencari info daftar eksekutif di perusahaan. Direkturnya bernama Jun Cheon-hun. Dan Suhan ingat SMS ancaman waktu pembunuhan Bak Du-sik ketika dia mau mengkloning HP. Ada SMS ancaman dari orang yang bernama Jun. Dan ada perayaan yang dilakukan perusahaan Mugwang besok malam. Mereka mengundang anak Korea yang diadopsi di luar negeri. Mereka berencana mengkloning HP-nya. Tapi Suhan menolak, itu terlalu berbahaya. Dahi ingin mencoba menggoda dengan pesona wanitanya. Tapi Suhan menolak idenya. Dia jauh dari kata seksi. Dahi menolak, jika dia dandan, perempuan lain akan minder. Tapi saat itulah seorang wanita cantik berbelanja juga di sana. Jika dibandingkan dengan Dahi, 많이 남았는데 좀 드세요. Suhan mengejeknya. Itu baru wanita. Akhirnya mereka sepakat akan memasang alat penyadap di tubuh Direktur Cheon-hun. Tapi gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh NIS Korea. Data diri Ailing alias Dahi sudah terbongkar. Pernah bersekolah di Korea, lulusan Universitas Terbaik Beijing. Bekerja sebagai agen muda di intelijen Cina. Direktur NIS Lee Ji-hun mengatakan dia tak menyangka Tiongkok mengutus agen pemula. Mereka akan mengorbankannya dan menyalahkan pihak Korea Selatan. Tapi, apa agen laki-laki di sampingnya sudah melapor? Ternyata, wanita seksi tadi agen NIS. Dia menjawab, orang ini bukanlah agen kita. Ternyata inilah sebabnya Suhan sangat gila mencari uang. Anak ini adalah putra rekannya yang sudah meninggal. Dia sedang sakit dan butuh biaya untuk operasi. Ingat polisi patroli di awal cerita. Jadi, Suhan pernah diselamatkan di medan perang oleh rekannya sehingga meninggal. Suhan berjanji akan menjaga keluarganya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan. Suhan adalah mantan militer. Orang ini walaupun kelihatan konyol, kemampuan aslinya akan mengejutkan kita. Di sebuah pabrik, pistol Tokarev hasil rampasan dari pihak Cina sedang dikemas. Kedua orang ini adalah tentara bayaran yang sangat berbahaya. Darong dari Cina dan Yuri dari Rusia. Lalu seseorang kembali datang. Orang ini adalah Xiaorong, adik dari Darong. Juga tak kalah berbahayanya. Kapten polisi datang ke kantor dengan mobil mewahnya dan para anggota segera melapor. Mereka menemukan jasad si makelar di apartemen dan saat diperiksa, kartu ID nama Suhan yang terjatuh ditemukan oleh polisi. Dahi dan Suhan sampai di acara perayaan yang diadakan perusahaan Mugwang. Direktur Cheon-hun keluar dari pintu. Orang inilah CEO perusahaan Mugwang. Mereka segera mendekat untuk memberi salam. Masalah muncul, Suhan dan Dahi tidak bisa berbahasa Inggris. Tentu saja direktur menyapa mereka menggunakan bahasa Inggris. Suhan tak kehabisan akal. Dia menjawab dia diadopsi ke Puerto Rico. Asisten ini menjelaskan, mereka berdua diadopsi setelah imigrasi dari Amerika. Ketika momen berpelukan, Dahi menyisipkan alat penyadapnya di baju Cheon-hun. Anak buahnya membisikkan ke Cheon-hun. Geng Kappa datang berkunjung. Ketiga tentara bayaran pun mengikuti.
Dan Xiaorong merasa pernah melihat Suhan. Dia ingat pria ini adalah yang mematahkan hidungnya waktu dia membunuh wakil ketua geng Kapak. Geng Kapak dan pasukannya datang. Tanpa basa-basi, mereka masuk ke ruangan Chen Hun, mengeluarkan senjata dan menuduh wakil ketua geng mereka dibunuh gerombolan Chen Hun. Perkelahian pun terjadi. Para tentara bayaran ini memang tangguh. Chen Hun menghentikan pertarungan mereka. Dia mengatakan ini semua salah paham. Dia berkata ke ketua geng Kapak, siapa yang diuntungkan dari pertarungan geng Kapak dan geng Rodeo. Ketua geng Kapak segera sadar, geng lain yang bernama Gangbok akan diuntungkan. Ketua geng menanyakan, berapa harga pistol yang dijual organisasi Chen Hun? Dia akan memesan 100 unit. Tersenyum licik, Chen Hun mencapai tujuannya, sengaja mengadu domba para geng di Gangnam untuk keuntungannya. Malam ini mereka akan bertransaksi. Dia akan memberitahu tempatnya. Dan Dahi mendengar percakapan dari alat penyadap. Dia menyuruh Suhan yang sedang asik makan untuk bersiap. Xiaorong masuk dan memberitahu pria yang mematahkan hidungnya di tempat geng Kapak ada di meja makan. Chen Hun segera tahu Suhan dan Dahi adalah orang yang menyusup. Dan Dahi segera sadar mereka ketahuan, lalu bersiap-siap pergi. Sialnya Suhan malah menambah makan. Dia dimarahi Dahi. Mereka segera bergegas pergi, mencoba meloloskan diri lewat dapur. Tapi mereka telah dikepung. Dahi dan Suhan melawan. Pertarungan terjadi. 네. 네가 맡아. Awalnya mereka berhasil mengalahkan para bandit ini. Tapi Yuri dan pasukan datang, menodongkan pistol. Mereka diinterogasi. Chen Hun tahu Suhan adalah detektif swasta. Dia ditanya apa tujuannya ke sini. Suhan beralasan, dia mencari kepala keamanan Kim Yun-gu. Ingat, pria yang mati di kamar mandi tadi. Gadis di sebelah ini adalah kekasih gelapnya. Dia disewa gadis ini untuk menemukannya. Karena Kim Yun-gu menjanjikan banyak uang. Suhan mengata-ngatai Dahi gadis mata duitan. Tapi Chen Hun curiga. Kenapa Suhan dan Dahi ada di markas geng Kapak? Suhan salah menjawab. Dia mendapat tempat itu dari riwayat panggilan. Jawabannya malah membuat Chen Hun sadar. Kedua orang ini sudah tahu semua kegiatan ilegalnya tentang penjualan senjata. Suhan dan Dahi saling memaki dan saling menyalahkan. Chen Hun mengatakan dia akan melepaskan Dahi dan Suhan jika dia melakukan sesuatu. Ternyata tugasnya adalah menembakkan senjata di pos polisi. Maksudnya agar Suhan dijadikan kambing hitam karena memegang senjata hasil selundupan. King Chen Hun ingin mengaburkan informasi ke polisi. Saat itulah Suhan melihat Ji Yun, istri dari mantan rekannya meninggal. Dan yang dilakukan Suhan, semua anak buah Chen Hun di mobil tertembak. Suhan melarikan diri dengan mobil. Dia kembali ke hotel, ingin menyelamatkan Dahi yang masih disendera. Chen Hun dan anak buahnya sudah pergi. Saat dia ingin pergi, tim SWAT sudah mengepungnya. Kapten polisi senang. Akhirnya pria yang dicurigainya tertangkap. Dia diinterogasi. Suhan menceritakan semuanya. Dia membantu agen intelijen menyelidiki kasus penjualan senjata. Tapi kapten polisi tak percaya. Dia menyuruh Suhan menelpon Dahi yang katanya disekap dan diculik. Dahi yang dibawa ancaman menjawab dia baik-baik saja. Itu mematahkan alibi Suhan. Dia telah berbohong. Tentu saja polisi tak percaya. Agen NIS bekerja dengan detektif swasta. Tapi saat itulah direktur NIS Ji Hun datang
datang. Dia menyuruh si kapten keluar dari ruangan itu. Kita akhirnya tahu siapa Suhan sebenarnya. Dia adalah Sersan Woo Suhan, anggota elit dari pasukan rahasia Korea, Komando 707, yang mengundurkan diri. Rupanya dulu dia dan rekannya yang memimpin operasi penyelamatan Direktur Ji-hun di Thailand. Tapi kecelakaan terjadi. Rekannya, Sersan Yi, suami Ji-hun meninggal waktu operasi penyelamatan. Direktur Ji-hun meminta maaf atas kecelakaan itu. Suhan diam tak menjawab. Dia menyalahkan intelijen sehingga temannya terbunuh. Para agen ini menunjukkan foto Dahi. Apakah dia tahu untuk siapa Yo Dahi bekerja? Suhan menyangka Dahi adalah agen NIS. Akhirnya dia tahu Dahi adalah intelijen Tiongkok. Para agen NIS memastikan memang Suhan secara kebetulan bekerja dengan Dahi. Direktur Ji-hun berkata, Suhan tak merugikan negara, tapi dia harus bertanggung jawab secara hukum atas keributan yang dibuatnya. Mereka meminta maaf, tak bisa membantu Suhan dan pergi dari tempat itu. Yuan menghentikan mereka. Kalian sudah tahu Yo Dahi datang untuk menyelesaikan penyelundupan senjata. Kenapa mereka tak menghentikannya? Ji-hun berkata, gadis itu diutus kemari untuk dikorbankan. Kami tidak mengurus agen luar negeri. Suhan menyela, bagaimana jika dia agen kalian? Ji-hun meminta maaf. Mereka tak akan ikut campur. Lalu berlalu pergi. Suhan mengambil keputusan. Dia tak akan membiarkan Dahi mati konyol. Ketika para petugas masuk dan menanyakan apa yang mereka bicarakan, dia akan membisikkannya dan memanggil petugas ini. Saat itulah Suhan sudah lolos dan menodongkan senjata ke petugas ini. Suhan serius dengan ancamannya. Dia meminta kunci mobil. Dengan polosnya, para petugas berkata, hanya kapten yang membawa mobil. Si kapten terpaksa memberikan kunci mobil barunya. Petugas penjaga gerbang tahu itu mobil baru kapten dan membiarkannya lewat. Suhan tahu Dahi berbicara di bawah ancaman. Dia menelpon teman hackernya untuk melacak nomor Dahi dan dia mendapatkan alamatnya. Dia terbayang temannya yang dikorbankan waktu misi penyelamatan. Kali ini dia harus kembali ke jati dirinya yang dahulu, seorang pria yang sangat berbahaya. Di gudang tempat Dahi disekap, berita TV menyiarkan tentang 3 orang ditembak di depan kantor polisi dan seorang pria tak dikenal melarikan diri. Cheon-hun sadar gadis ini bukan orang biasa dan menduga Dahi adalah seorang agen yang mengejarnya. Dan Cheon-hun mengatakan apa tujuannya mencuri senjata dari Cina. Korea adalah negara teraman, membuat orang-orang jadi manja dan lemah. Dia ingin mengubah itu, menjual senjata secara bebas kepada banyak geng, menyingkirkan sifat manja agar orang Korea tahu dunia ini berbahaya. Orang-orang akan kuat jika hidupnya dalam bahaya, membunuh atau dibunuh. Ini adalah revolusi. Dahi jadi sadar, orang ini sangat gila. Geng Kapak dan pasukannya datang. Mereka meninggalkan Dahi di sana. Cheon-hun berencana memberikan Dahi kepada para gangster, biar mereka yang jadi kambing hitamnya hilangnya agen ini. Geng Kapak memeriksa senjata yang dijual. Cheon-hun mengatakan, ada gadis cantik di atas. Mereka bisa menguji senjata atau bisa membawanya. Sementara kapten polisi dan pasukannya bingung bagaimana menyelesaikan kasus ini. Mereka mendapat fake dari database pemerintahan, dan itu adalah data diri Suhan. Suhan adalah mantan tentara elit khusus Komando 707. Para polisi ini sadar sangat sulit untuk masuk Komando 707. Di data menyebutkan Suhan adalah instruktur pertarungan jarak dekat. Suhan sampai di lokasi, masuk melalui jendela. Xiaorong yang di ruangan seperti mendengar sesuatu dan dia pergi untuk memeriksanya. Suhan berhasil menyelinap ke dalam dan membebaskan Dahi. Dahi memarahi Suhan. Kenapa tidak membawa polisi kemari? Suhan menjawab, dia saja buronan sekarang. Polisi tidak percaya kepadanya. Dahi akhirnya tahu Suhan bukan agen NIS. Dia sudah salah paham selama ini. Suhan pun menyangka Dahi adalah agen NIS. Ternyata dia adalah intelijen Tiongkok. Dahi merasa terharu. Suhan sendirian menyelamatkannya. Ternyata Dahi cuma baper. Ternyata tujuan Suhan lain. 유다희, 잔금 1,000만 원 남았잖아. Xiaorong datang dan terjadi perkelahian antara mereka. Mereka melarikan diri dari tempat itu dan Xiaorong mengejar. Dan terungkaplah kenapa Letnan Woo Suhan adalah petarung jarak dekat nomor 1 di komando pasukan elit. Pria yang kita anggap konyol pada awalnya ternyata seorang petarung hebat yang berbahaya. 물러나 있어.
Xiaorong roboh. Mimin gak nyangka film ini banyak bercandanya, tapi adegan pertarungannya sangat hebat. Xiaorong yang terluka parah mencoba kembali ke tempat pertemuan. Semua terkejut. Cheon-hun berkata, mungkin ada tamu yang tak diundang. Geng kapak menawarkan, mereka juga ingin ikut berburu. Suhan dan Dahi mulai dikejar oleh banyak orang. Darong sangat sedih melihat adiknya meninggal. Suhan dan Dahi keluar, tapi terlalu banyak orang. Mereka ketahuan, pertarungan pun dimulai. Satu demi satu, para gangster dirobohkan oleh Suhan dan Dahi. Akhirnya Suhan berhadapan dengan Darong dan Dahi melawan ketua geng kapak. Ketua geng kapak menyandera Dahi, tapi gadis ini tidak sia-sia menjadi agen dari Tiongkok. Pertarungan jarak dekat yang berbahaya antara Suhan dan Darong terjadi. Tentara bayaran melawan mantan tentara elit. Ketua geng kapak roboh oleh Dahi. Pertarungan Suhan dan Darong berjalan seimbang. Pengalaman membuktikan Darong roboh. Mereka dicegat oleh Yuri. Yuri bermaksud menantang Suhan duel dan melemparkan satu pisaunya. Tapi Suhan salah sangka dan malah menembak Yuri. Sayang sekali Yuri roboh. Tidak ada adegan pertarungan ketiga. Direktur Cheon-hun yang melarikan diri tertangkap. Cheon-hun masih mengoceh tidak jelas tentang revolusi Korea dan ingin mengajak Suhan bergabung. Dahi berbisik, orang ini ingin membanjiri Korea dengan senjata. Dan sial, Cheon-hun ditangkap dan ditempatkan di ruangan yang sama dengan ketua geng kapak. Dan tentu saja ia disiksa. Suhan juga dimasukkan ke penjara. Dia kedatangan Direktur Ji-hun dan menawarkan Suhan menjadi agen NIS. Akan ada operasi gabungan dengan Tiongkok. Dia adalah orang yang cocok dengan misi ini. Dengan tegas, Suhan menolak. Dia lebih baik di penjara lama di sini. Agen wanita ini menyebutkan kesalahannya. Walaupun dengan keringanan, dia akan dihukum 10 tahun. Suhan masih tetap menolak. Tapi skoper uang bernilai 100 juta won untuk misi ini membuat Suhan berubah pikiran. Tanggal operasi anak rekannya ditetapkan oleh rumah sakit dan Suhan membayar penuh operasi pengobatan. Kapten Chow dan Direktur Ji-hun bertemu. Dahi sudah ada di sana. Dia sudah diangkat menjadi agen senior gara-gara misi sulitnya berhasil. Mereka akan membicarakan operasi gabungan baru. Betapa terkejutnya Dahi melihat agen Korea yang datang. Dia adalah Suhan. Tugas mereka kali ini akan menyusup ke Rusia, mencari satu agen yang hilang dan satu informan. Direktur Ji-hun dan Kapten Chow memuji. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Dan film pun berakhir. Sebuah film aksi yang menghibur, ceritanya ringan, tapi adegan pertarungannya nggak main-main. Dan film ini ada lanjutannya loh. Kabarnya akan rilis akhir tahun ini. Kita tunggu sama-sama. Dan semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini,
Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Bye.